terima kasih pada teman-teman media. Saya hanya memberikan sedikit klarifikasi bahwa sebetulnya yang menjadi ribut ini bukan Gonogini ya. Jadi seharusnya memang saudara Teddy itu yang tidak mempermasalahkan Gonogini dia dengan almarhum. Ini yang harus diluruskan. Yang jadi masalah adalah bagaimana ketika salah satu seseorang itu meninggal dunia, ya, itu akan timbul namanya harta warisan. Nah, harta warisan ini yang harus dibagi, kan? Walaupun bagaimana juga almarhum kan punya anak tuh, ya, punya anak yang masih kecil, dan secara hukum dia memang harus mendapatkan warisan dari peninggalan ibunya. Walaupun memang saudara Teddy juga masuk ke dalam salah satu dari ahli waris. Nah, itu yang harus teman-teman luruskan bahwa ini ada satu kasus permasalahan di mana ada satu peninggalan ini belum dibagi, itu bukan Gonogini sebetulnya. Ini juga pertanyaannya juga bagus. Jadi pada saat kejadian meninggal itu ya, itu aset berupa sertifikat dan harta peninggalan itu dikuasai oleh saudara Teddy. Tapi karena saudara Teddy mempunyai itikat baik, dia tidak mempunyai niat jahat untuk menguasai barang orang lain, dia mengajak saudara Putri untuk menyimpan peninggalan itu di salah satu bank swasta di Bandung lah ya. Nah, tapi yang jadi masalah pada saat dia menyimpan itu berdua, saudara Teddy sama si anaknya itu, tapi tiba-tiba itu diambil tanpa sepengetahuan gitu. Tanpa sepengetahuan, pada saat itu itu ngambil ke sana, sudah diambil, baru dia bilang bahwa itu sudah diambil. Kan harusnya nggak boleh, harusnya itu. Kalau memang menyimpan berdua, itikat baik berdua, ya harusnya memang pada saat diambil harus berdua juga, karena kedua orang ini sama-sama menjadi ahli waris dari almarhum. Begitu tahu pastinya jumlahnya berapa, cuman memang ada sertifikat dan lain-lain lah gitu. Itu yang harusnya memang berdua ngambilnya gitu, jangan sendiri. Jadi kan kalau sendiri kan jadi seperti ini, jadi ramai juga gitu. Ya adalah sertifikat aset-asetnya almarhum. Total keseluruhan? Waduh, saya belum cek doa presel juga ya. Mungkin saya nggak bisa bilang pasti karena ini lagi kayaknya pihak sana lagi panas juga, jadi saya nggak mau lah. Dan yang pasti saya sudah 2 kali mengundang siapa itu anaknya tuh? Bukan yang laki-laki. Nah, saya sudah 2 kali mengundang untuk membicarakan hal ini baik-baik, tapi tidak ada tanggapan. Terus minggu kemarin juga saya mengundang anaknya yang Putri ya. Nah, saya mengundang juga tadi malam si pengacaranya bilang akhir bulan ini mau ketemu gitu. Ini walaupun memang sudah ada pengunduran waktu 2 kali kayaknya. Karena pada saat diundang nanti datang terus dia diundur lagi, jadi udah 2 kali pengunduran kayaknya. Ya mungkin beliau sibuk kan, lagi ramai mungkin kerjaannya. Sebetulnya nggak ada hubungan juga sama Kang Sule ya, seharusnya ya. Kan Kang Sule juga bukan ahli waris dari almarhum kan nih. Dia sudah putus, ada juga mantan kali kan. Yang ada kan kopi mantan kenangan yang ada kan, bukan. Jadi harusnya memang sudah tidak ada hubungan seharusnya. Yang ada hubungan itu ya memang semua orang yang menjadi pewaris dari almarhum gitu. Kan itu sudah jelas ahli warisnya, anaknya, semua anaknya, termasuk dari pihak yang mantannya, terus anaknya yang dari sekarang, terus suaminya yang sah gitu. Kalau Teddy suami sendiri sih mungkin jangan ada perlindungan hukum. Ini kan suaminya yang sah kan, tercatat di KUA, terus anaknya juga memang anaknya almarhum. Masa kita mesti tes DNA? Kan memang sudah ada surat nikah, ada akta kenal lahir, kan itu memang anaknya. Kalau anaknya ya harus dapat warisan gitu. Itu sudah ketentuan hukumnya gitu. Kalaupun memang tidak diusik, tapi kan ini ada masalah hukum yang harus diselesaikan kan. Kalau memang nanti sudah dibagi sesuai dengan prosedur hukum, aturan hukum, ya mungkin juga hubungannya sudah bukan hanya hubungan kakak sama adik tirinya aja sih sebetulnya gitu. Kalau soal pengen diperhatikan ya mungkin sebagai orang tua, dan kita hidup sebagai orang timur ya, mungkin silaturahmi memang tidak boleh putus ya gitu, bukan hanya melulu karena uang gitu. Memang uang dibawa mati juga enggak juga kan, ini ada hubungan yang tidak berhubungan dengan uang.
mungkin silaturahmi, walaupun bagaimana juga mereka punya aliran darah yang sama kan gitu, satu darah kan dari ibunya gitu. Mungkin itu yang harus diluruskan ke Kang Sule gitu. Bukan uang sebetulnya. Terus kalau tadi misalnya masalah Ibu Putri itu memberikan tiap bulan, saya udah cek ke Teddy nggak pernah katanya. Kapan dan di mana saya udah nanya nggak pernah. Nggak ada berarti. Nggak ada. Berarti tidak ada sama sekali ya, Bu? Nggak ada. Saya cuman pada saat saya cek kemarin itu nggak ada kan, tiap bulan ngasih susu ngasih apa itu nggak ada katanya. Gitu. Saya kemarin telepon juga Teddy lagi mandiin anaknya. Berarti sekarang ini Teddy pure memberikan makan anak itu dari Teddy sendiri. Iya, dari Teddy. Tidak ada bantuan dari Kang Sule atau Nggak. dari. Saya tanya sih kemarin nggak ada. Masalah tiap bulan kasih pampers, kasih susu itu nggak ada. Tapi cuma dari studi hukum sendiri Ada lah, nggak ada. Itu hukumnya yang bisa memberikan ya bapaknya, terus artinya ngomong Dedi ya? Teddy. Dedi ya. Ya itu sih penguasanya Teddy kan, karena memang kan Teddy kan menjadi orang tua tunggal kan, sebagai bapak dan sebagai ibu juga kan gitu. Tanggung jawabnya di Teddy bukan di Kang Sule. Nggak sama sekali. Pada saat pada awalnya itu yang menguasai aset itu Teddy ya, tapi karena Teddy memang tidak ada etikat jelek untuk menguasai barang orang lain, akhirnya dia manggil Putri itu gitu. Oke deh, disimpan deh, diamankan gitu, tapi tiba-tiba diambil sendiri tanpa pemberitahuan. Setelah ngambil baru dia bilang itu udah diambil, kan harusnya nggak boleh lah gitu kalau ada etikanya lah bisa. Misalnya hitungannya itu kan sudah, kita juga tidak bisa melebihi dan tidak bisa mengurangi, itu sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Misalnya si ibunya ini meninggal, saudara Teddy dapat sekian persen, terus sebagai suami, terus nanti turun ke anaknya sekian persen, itu sudah ada aturannya. Jadi nggak usah takut lah gitu, nggak usah takut nanti ada si Teddy berbuat curang, nggak ada. Kita ikut aturan hukum semua kok. Bang Adalah kan tadi kamu bilang sibuk, banyak kerjaan kan. Kalau Teddy sih dari kemarin juga mengeluh saya udah ngundang, udah 3 kali saya undang untuk menyelesaikan, tapi kan ini orang lagi sibuk gimana? Nggak ada waktu. Hukumnya ya kalau memang penguasaan ada hak milik kita dikuasai orang lain, ketika diundang, ketika diminta tidak mau kan nanti ada akibat hukumnya. Saya tidak bisa mengucapkan di sinilah karena memang saudara Teddy juga tidak mau ini jadi keributan besar. Dia hanya mau bahwa selesaikan dengan baik-baik lah, karena kan mereka juga masih adik kakak gitu. Kalaupun secara hukum juga memang banyak langkah hukum yang bisa ditempuh oleh saudara Teddy gitu, tapi dia tidak mau melakukannya gitu. Apa yang sebagian milik kita di bawah orang lain juga kenapa namanya gitu. Laporan apa itu? Pencurian atau apa? Lalu mancing itu jadi rame nanti. Jangan jadi panjang juga. Jadi gue juga pengen bahwa ini kan mereka masih saudara juga. Jadi mudah-mudahan sih bisa diselesaikan dengan baik-baik ya. Mungkin kalau pihak sana memang melenggangkan satu waktu yang sejam 2 jam juga selesai harusnya sih gitu. Yang pasti kita udah 3 kali kita undang supaya menyelesaikan kasus ini, masalah ini gitu.